Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bagaimana kita sebagai orang yang membawa damai? Firman Tuhan mengatakan bahwa dosa telah menjadikan kita menjadi seteru Allah, menjadi musuhnya Allah. Oleh sebab itu kita tidak bisa menjadi orang yang membawa damai yang sesungguhnya. Untuk menjadi orang yang membawa damai, maka langkah pertama kita harus diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana kita diperdamaikan dengan Allah? Tidak ada cara yang lain kecuali kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan melaluinya dosa kita dihapuskan, kita ditebus, dan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kita diperdamaikan dengan Allah. Inilah satu-satunya jalan, inilah pondasi kita menjadi orang yang membawa damai. Dan kalau begitu kita dapat melihat, untuk menjadi orang yang membawa damai, langkah pertama dan menjadi solusi yang paling baik adalah bagaimana kita juga menjadi orang yang memberitakan Injil. Kenapa kita harus memberitakan Injil menjadi orang yang membawa damai? Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Melalui Injil lah kita dapat membawa orang itu datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga dengan demikian dia juga akan diperdamaikan dengan Allah. Oleh sebab inilah langkah pertama, dan inilah langkah pondasi kita menjadi orang yang membawa damai. Demikian juga Injil yang kita beritakan membawa orang percaya, dan dengan demikian dia pun boleh didamaikan dengan Allah, dan dia boleh diubahkan menjadi baru, dan ini juga akan menjadi pondasinya menjadi orang yang membawa damai. Dan langkah kedua untuk kita menjadi orang yang membawa damai adalah kita boleh berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu kita. Saya tidak tahu masa lalu kita seperti apa, tapi ada banyak masa lalu yang seringkali mengikat kita, yang tidak bisa membuat kita berkreasi menjadi orang yang membawa damai. Ada banyak masa lalu yang begitu menekan kita sehingga kita tidak bisa menjadi orang yang membawa damai. Itu semuanya harus kita selesaikan. Mungkin masa lalu kita begitu kelam barangkali. Kita pernah menjadi orang yang disebut penjahat, pembunuh, seorang yang sombong, yang sering menyakitkan hati orang lain, seorang yang mungkin saja adalah orang yang seringkali dibuli, ditolak oleh orang lain. Masa lalu kita seringkali membuat kita tidak dapat menjadi orang yang membawa damai. Karena masa lalu itu bisa mempengaruhi kehidupan kita karena tidak diselesaikan. Jadi harus kita berdamai terlebih dahulu. Karena seringkali masa lalu itu menekan, yang membuat kita membentengi diri kita untuk tidak bisa mendekati orang lain dan didekati oleh orang lain. Bahkan masa lalu kita bisa membuat kita menjadi orang yang menolak oleh orang lain, karena kita sering ditolak di masa lalu. Sering juga masa lalu membuat kita menjadi orang yang suka menyerang, karena dulu kita mungkin sering dibully. Kita mempertahankan diri, memasuki posisi yang aman, menjadi orang yang menyerang orang lain, sering mengkritik orang lain dengan tidak memberikan solusi, seringkali mempermasalahkan orang lain sehingga orang lain mengalami kesulitan dengan kehidupan kita yang sulit. Oleh sebab itu kita harus berdamai dengan diri kita. Kita berdamai dengan masa lalu kita, dan kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita menyelesaikan di hadapan Tuhan. Memang tidak semudah membalikkan tangan, tetapi bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan melalui saat teduh, melalui doa, melalui ibadah dan sebagainya, satu demi satu,
semuanya diselesaikan di hadapan Tuhan. Kita mau menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Dan kita ingat 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan menyucikan kita dari segala kejahatan dan dosa kita. Dia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Biarlah itu menjadi pegangan bagi kita. Kalau ada masalah-masalah lalu yang tidak kita selesaikan dan belum kita selesaikan, kita datang kepada Tuhan, kita mengakuinya dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan akan menyucikan kita dan kita dimampukan untuk tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan masa lalu yang kita lakukan. Memang ada konsekuensi, tetapi ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi orang yang membawa damai, adalah kita mau berdamai dengan orang lain. Suatu ketika Petrus datang kepada Tuhan. Dia mengatakan, seberapa banyak aku harus mengampuni orang lain? 7 kali Tuhan, kata Petrus. Karena menurut tradisi orang Yahudi, mereka hanya cukup mengampuni orang 3 kali. Dan lebih daripada itu mereka boleh membalas. Tapi sebagai murid Tuhan, dia merasa dia harus melakukan lebih. Sebab itu dia mengatakan 7 kali Tuhan. Tapi Tuhan katakan bukan 7 kali Petrus, melainkan 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali ini bukan berarti 70 kali 7, bukan. Bukan 490. Kalau 490 itu bahaya, karena kita akan menunggu sampai 490. Itu akan menjadi dendam kesumat, karena kita harus tunggu begitu lama untuk membalas orang akan kejahatan dan kesalahannya kepada kita. Tapi firman Tuhan katakan 70 kali 7 kali, artinya 70 pangkat 7. 70 kali 70 sampai 7 kali. Kita bayangkan itu jumlahnya sangat banyak, triliunan. Artinya firman Tuhan ingin mengatakan apa? Artinya firman Tuhan ingin mengatakan, kita bukan hanya sekedar mengampuni, tapi kita juga harus menyediakan pengampunan bagi orang lain setiap saat. Artinya jangan kita menyimpan kesalahan orang lain, jangan kita menyimpan kebencian dan dendam pada orang lain. Seringkali hal-hal seperti inilah yang membuat kita tidak lagi bersikap objektif, sehingga seringkali kita melakukan tindakan-tindakan perlawanan kepada orang, permusuhan kepada orang, karena kita tidak mau mengampuni, karena kita tidak mau memaafkan. Seringkali kita di mulut kita mengatakan, aku sudah mengampuni, tapi seringkali tak kala berhadapan dengan dia atau berurusan dengan dia, hati kita merasa tidak nyaman, hati kita menjadi sakit. Bahkan ada keinginan-keinginan melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat orang itu sakit, bisa membuat orang itu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang kita bisa melakukan tindakan pasif. Kita menyimpannya dalam hati, kebencian, kemarahan. Oleh sebab itu firman Tuhan menyuruh kita bagaimana kita mengampuni orang itu, berdamai dengan orang itu dengan memberikan pengampunan, bahkan penyediaan pengampunan yang begitu rupa sehingga tidak menyimpannya dalam hati. Dengan demikianlah, dengan langkah-langkah demikianlah, meringankan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang yang membawa damai. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bukan kata-kala kita percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan anugerah menjadi anak-anak Allah. Tapi mengapa di sini mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan ingin menyatakan inilah karakter anak-anak Allah. Maka tak kala kita bisa menjadi orang yang membawa damai, maka kita akan layak disebut anak-anak Allah. Kita akan pantas disebut anak-anak Allah, karena inilah karakter orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan dialah anak-anak Allah yang sebenarnya. Dan orang seperti itu adalah orang yang berbahagia. Inilah karakter yang ketujuh yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Amin.